Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nadila Putri dengan NIM 220 404501068. Saya adalah salah satu mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait infografis yang telah saya buat mengenai integrasi bimbingan dan konseling di PAUD dan SD. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu integrasi. Integrasi adalah sebuah tindakan atau proses yang menggabungkan atau menyatukan berbagai elemen, komponen, atau aspek yang berbeda menjadi satu kesatuan yang lebih besar atau terkoordinasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antar keduanya untuk membahas masalah yang dihadapi konseli sehingga konseli mampu memecahkan masalahnya sendiri. Nah, integrasi bimbingan dan konseling di PAUD dan SD adalah pendekatan yang penting dalam meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan anak-anak di tingkat pendidikan awal. Integrasi ini bertujuan untuk memberikan dukungan holistik kepada siswa yang melibatkan aspek psikologis, sosial, emosional, dan akademis mereka. Integrasi bimbingan konseling di PAUD dan SD dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu komitmen terhadap nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Sekolah yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat memperkuat integrasi bimbingan dan konseling dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka anut. Kemudian yang kedua, sikap toleransi. Sikap toleransi yang baik antara peserta didik, guru, dan tenaga pendidik lain juga mempengaruhi integrasi bimbingan dan konseling di PAUD dan SD. Dalam konteks ini, integrasi bimbingan konseling dapat membantu peserta didik memahami dan menghormati perbedaan antar individu. Yang ketiga, pemahaman. Integrasi bimbingan konseling di PAUD dan SD dapat membantu peserta didik dalam memahami tentang diri mereka sendiri, lingkungan sosial, dan lingkungan sekitarnya dengan lebih baik. Yang keempat, kepribadian dan sikap sosial. Kepribadian dan sikap sosial peserta didik merupakan indikator kemandirian mereka. Bimbingan pribadi dan sosial diberikan untuk menumbuhkan dan memantapkan kepribadian peserta didik serta mengembangkan segenap kemampuannya secara seimbang dengan memperhatikan karakteristik lingkungan pendidikan dan masyarakat sekitarnya. Kemudian, yang kelima, tujuan layanan bimbingan dan konseling. Tujuan dari layanan kegiatan bimbingan dan konseling pribadi dan sosial di PAUD dan SD adalah untuk membantu peserta didik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya, sehingga mereka dapat terbebas dari permasalahan dan mencapai prestasi akademik yang baik. Penerapan integrasi bimbingan dan konseling di PAUD dan SD. Terdapat beberapa cara integrasi bimbingan dan konseling yang dapat dilakukan di PAUD dan SD. Yang pertama, penyediaan layanan konseling. Sekolah, PAUD, dan SD harus memiliki tenaga konselor yang terlatih untuk memberikan layanan konseling kepada siswa. Konselor juga dapat bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan orang tua untuk mendukung perkembangan anak mereka. Yang kedua, pemantauan perkembangan siswa. Konselor dapat membantu dalam pemantauan perkembangan akademis dan perilaku siswa. Mereka dapat memberikan rekomendasi kepada guru dan orang tua untuk mengatasi masalah atau potensi masalah yang muncul. Yang ketiga, pendidikan karir. Di tingkat PAUD dan SD, pendidikan karir awal dapat dimasukkan ke dalam kurikulum untuk membantu anak memahami berbagai profesi dan menumbuhkan minatnya dalam bidang-bidang tertentu.
Kemudian yang keempat, kelas keterampilan sosial. Bimbingan dan konseling dapat digunakan untuk mengajar keterampilan sosial kepada anak yang melibatkan pemahaman empati, komunikasi yang efektif, serta cara mengatasi konflik. Dan yang kelima, dukungan untuk kesejahteraan emosional. Konselor dapat memberikan dukungan kepada anak-anak yang mengalami masalah emosional, seperti kecemasan atau kesedihan. Mereka dapat mengajarkan strategi penanganan stres dan emosi. Yang keenam, konseling kelompok. Sesi konseling kelompok dapat digunakan untuk mengajarkan kolaborasi, komunikasi, dan kerja tim kepada siswa. Yang ketujuh, kerjasama dengan orang tua. Kerjasama antar sekolah dan orang tua sangat penting dan sangat diperlukan. Konselor dapat memberikan panduan kepada orang tua tentang bagaimana memberikan dukungan kepada anak mereka saat berada di rumah. Yang kedelapan, program anti-bully. Bimbingan dan konseling dapat digunakan untuk mengatasi isu-isu perundungan atau bully di sekolah. Konselor dapat bekerja sama dengan siswa, guru, dan staf sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang kesembilan, evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Proses integrasi ini harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Data dan perkembangan siswa, kebutuhan dan tantangan harus dipantau dan dievaluasi untuk lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu, peran guru BK, guru kelas, guru mata pelajaran, dan tenaga pendidik lainnya sangat penting dalam mendukung integrasi bimbingan dan konseling di sekolah dan PAUD agar lebih efektif.